Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Winugraini. Ibu adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kali ini, Ibu akan menjelaskan materi kelas 5 tema 1 mengenai organ gerak hewan dan manusia yang bermuatan IPA. Sebelumnya, alangkah baiknya kita memulai pelajaran terlebih dahulu dengan berdoa. Dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada tampilan ini yaitu berupa tampilan menu. Kita klik terlebih dahulu tombol yang pertama. Nah, ternyata tombol ini berupa tombol petunjuk. Tombol ini berupa menu. Berikutnya tombol profil. Tombol close, tombol KI, KD, indikator, dan tujuan. Tombol materi. Tombol video. Tombol quiz. Tombol petunjuk. Tombol slide sebelumnya. Tombol slide selanjutnya. Dan tombol daftar pustaka. Kita kembali ke menu berikutnya, yaitu tombol KI dan KD. Kita dapat menu KI, KD, indikator, dan tujuan. Pertama, kita buka terlebih dahulu menu KI. KI pada tema 1 kelas 5 yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. KI ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KI keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis. Dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kita kembali ke menu KI dan KD. Yang kedua yaitu KD. Pada tema ini terdapat dua KD yaitu 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. KD yang berikutnya yaitu 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Menu indikator. Di tema ini terdapat 7 indikator yaitu 3.1.1 menyebutkan alat gerak manusia dan hewan, 3.1.2 menyebutkan organ gerak manusia dan hewan beserta fungsinya, 3.1.3 menjelaskan ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata, 3.1.4 menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata, 3.1.5 mengetahui otot-otot pada manusia, 3.1.6 menyebutkan macam otot manusia, 4.1.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan membuat model sederhana alat gerak hewan. Menu tujuan. Ada 7 yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan organ gerak manusia dan hewan beserta fungsinya dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata dengan baik. Yang keempat, siswa dapat
Yang keempat, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata dengan benar. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan otot-otot yang ada pada manusia. Yang keenam, dengan gambar siswa dapat menyebutkan macam otot-otot pada manusia. Yang ketujuh, siswa dapat membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Kita kembali ke tampilan menu awal. Berikutnya yaitu menu materi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu ya adik-adik. Caranya yaitu adik-adik dapat mengikuti apa yang ibu lakukan dan tirukan ya. 1, 2, 3. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit, au. Bila aku mendidih, aku menjerit, au. Angkat aku dan tuangkan syur, dan tuangkan syur, dan tuangkan syur. Yeay. Kita lanjut ke subtema 1, organ gerak hewan ya adik-adik. Nah, organ gerak manusia dan hewan itu memiliki kesamaan, yaitu tulang dan otot. Nah, perbedaan dari tulang dan otot adalah jika tulang adalah alat gerak pasif dan otot adalah alat gerak aktif. Nah, organ gerak hewan ini ada 5, yaitu kaki yang memiliki fungsi untuk berjalan. Yang di sini yaitu gambar hewan vertebrata, dan yang di sebelah kanan ada hewan avertebrata. Kita lanjut ke otot perut. Ini fungsinya untuk melata. Contohnya yaitu ular dan cacing. Berikutnya yaitu sayap. Sayap berfungsi untuk terbang. Contohnya ini burung dan kupu-kupu. Berikutnya yaitu organ gerak sirip. Fungsinya untuk berenang. Nah, ini contohnya hewan yaitu ikan. Dan yang terakhir yaitu organ tentakel. Berfungsi untuk meluncur. Ini contohnya yaitu hewan ubur-ubur. Nah, berikutnya yaitu jenis hewan berdasarkan tulang belakang itu ada 2, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata ini yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kita masuk ke materi vertebrata terlebih dahulu. Nah, ciri-ciri vertebrata adalah yang pertama itu bertulang belakang, yang kedua mempunyai kepala, badan, dan alat gerak, yang terakhir yaitu alat geraknya berupa rangka atau tulang dan otot. Nah, jenis-jenis hewan vertebrata ini terbagi menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama Pisces, yaitu ikan. Yang kedua mamalia. Mamalia ini adalah hewan yang melahirkan. Contohnya yaitu sapi. Jika di laut yaitu contohnya paus dan lumba-lumba. Yang ketiga kelas amfibi, yaitu contohnya kata. Amfibi ini adalah hewan yang hidup di 2 tempat, yaitu di darat dan di air. Berikutnya itu kelas aves, contohnya yaitu burung. Yang terakhir yaitu kelas reptil, contohnya adalah ular. Nah, kita masuk ke materi avertebrata. Ciri-ciri avertebrata ini adalah hewannya tidak bertulang belakang, rangkanya terletak di luar tubuh, dan bertubuh lunak. Maka dari itu, karena tubuh hewan avertebrata itu lunak, maka rangkanya itu terletak di luar untuk melindungi tubuh atau hewan avertebrata dari serangan hewan lain atau yang dapat memangsa hewan tersebut. Lanjut. Nah, jenis-jenis hewan avertebrata ini terdapat 7 filum, yaitu yang pertama filum Porifera atau yang biasa disebut bunga karang atau spon. Yang berikutnya itu Cnidaria, yaitu contohnya ubur-ubur. Annelida, contohnya itu cacing tanah.
Mollusca, contohnya yaitu cumi-cumi. Platyhelminthes, contohnya cacing pipih. Echinodermata, yaitu contohnya bintang laut. Dan film yang terakhir yaitu Arthropoda. Arthropoda ini terbagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas yang pertama Crustacea, contohnya yaitu udang-udangan dan kepiting. Yang berikutnya itu Arachnida, yaitu contohnya laba-laba. Berikutnya Insecta, contohnya itu serangga. Dan yang terakhir itu Myriapoda. Myriapoda ini contohnya itu luwing dan kelabang, atau yang bisa disebut kaki seribu. Nah, kita sekarang masuk ke subtema 2 ya adik-adik, yaitu manusia dan lingkungan. Nah, di materi subtema 2 ini yaitu berupa organ gerak manusia. Seperti halnya pada hewan, organ gerak manusia itu memiliki 2, yaitu tulang atau rangka sebagai alat gerak pasif dan otot atau daging sebagai alat gerak aktif. Kita masuk ke tulang atau rangka. Nah, sebenarnya apa sih itu rangka? Rangka adalah susunan teratur dari tulang-tulang tubuh kita. Nah, fungsi rangka ini yang pertama memberikan bentuk tubuh, yang kedua menegakkan tubuh, yang ketiga melekatnya otot, dan yang terakhir itu melindungi organ tubuh. Jadi rangka ini memberikan bentuk tubuh, misalnya jika rangkanya pendek atau tinggi, itu bentuk tubuhnya akan menyerupai rangka tersebut. Dan dengan adanya rangka, tubuh kita menjadi tegak dan otot atau daging alat gerak aktif itu melekatnya di rangka. Dan yang terakhir itu melindungi organ tubuh, organ-organ yang penting bagi tubuh kita. Selanjutnya, nama-nama tulang di kepala. Yaitu yang pertama ada tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang beji, tulang pelipis, tulang kepala belakang, dan yang terakhir tulang ubun-ubun. Ini di atas. Lanjut, nama-nama tulang di badan manusia. Itu ada tulang selangka yang di depan, tulang rusuk. Ini ada banyak. Yang di depan sendiri ini ada tulang dada, dan yang di belakang ada tulang belakang. Di badan yang bawah ada tulang panggul, tulang ekor. Tulang ekor ini adalah perpanjangan dari tulang belakang yang di paling bawah. Maka dari itu namanya tulang ekor. Dan ada tulang duduk untuk yang biasa kita gunakan untuk duduk, dan yang terakhir ada tulang kemaluan. Berikutnya yaitu nama-nama tulang di tangan dan kaki, atau yang bisa disebut dengan organ gerak atas dan organ gerak bawah. Ada tulang belikat, tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, dan tulang jari tangan. Nah, ini untuk membedakan tulang pengumpil dan tulang hasta itu biasanya disebut polpil, lingta. Polpil jempol pengumpil, dan lingta kelingking hasta. Jadi yang selurus jempol itu tulang pengumpil, dan yang selurus dengan kelingking yaitu tulang hasta. Yang pada tulang anggota gerak bawah itu ada tulang paha, ada tulang baha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan tulang jari kaki. Nah, jika tulang kering itu di kaki itu ada di sebelah depan, jika tulang betis ada di sebelah belakang. Fungsi-fungsi tulang. Nah, fungsi tulang ini ada 5, yaitu tulang tengkorak, itu untuk melindungi otak, mata, dan hidung. Tulang rusuk, ini untuk melindungi jantung, hati, paru-paru, dan ginjal yang merupakan organ-organ penting bagi tubuh kita. Yang ketiga ada tulang panggul, melindungi usus dan kemaluan. Yang keempat, anggota gerak atas. Ini fungsinya untuk menulis dan mengambil sesuatu. Yang terakhir yaitu anggota gerak bawah. Ini untuk berjalan, lari, dan berpindah tempat. Lanjut ke materi
otot atau daging sebagai alat gerak aktif. Nah, di sini ada 3 macam-macam gambar otot. Yang pertama ini merupakan gambar otot polos. Otot polos terdapat di organ-organ dalam, yaitu di usus, lambung, dan hati. Otot polos ini bekerja tidak dapat diperintah oleh otak. Jadi, tanpa perintah otak, otot polos ini tetap berjalan. Yang kedua itu otot jantung yang terdapat hanya di jantung. Sama halnya seperti otot polos, otot jantung ini tidak dapat diperintah oleh otak. Yang terakhir yaitu otot lurik yang terdapat pada organ tubuh gerak. Nah, otot lurik ini yang bekerja dengan perintah otak. Jadi jika otak kita memerintahkan untuk misalnya mengangkat tangan, nah maka otot lurik pasti akan bekerja dan akhirnya tangan kita akan bergerak. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan otot. Yaitu yang pertama, menghindari aktivitas berlebihan seperti angkat beban terlalu berat. Jadi, sewajarnya saja jika mengangkat beban. Yang kedua, lakukan peregangan. Setiap melakukan hal-hal seperti olahraga, yaitu sebaiknya melakukan pemanasan. Yang ketiga, yaitu latihan rutin. Yang keempat, minum yang cukup dan makan makanan bergizi. Yang kelima, meringankan nyeri otot dengan krim khusus. Lanjut. Kita lanjut ke subtema 3 ya adik-adik, yaitu berupa lingkungan dan manfaatnya. Nah, di subtema 3 ini terdapat contoh-contoh kelainan pada organ gerak. Nah, kelainan organ gerak yaitu yang pertama fisura atau retak tulang. Nah, fisura atau retak tulang ini merupakan kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Yang kedua, fraktura atau patah tulang, yaitu kelainan pada tulang akibat kecelakaan baik karena jatuh dari kendaraan bermotor atau jatuh sendiri. Yang ketiga yaitu osteoporosis atau pengeroposan tulang, yaitu karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Yang keempat yaitu skoliosis atau bengkok ke samping karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping membentuk huruf S. Biasanya yang sering seperti bersandar itu bisa terkena skoliosis. Yang kelima yaitu kifosis atau bengkok ke belakang karena sikap duduk yang membungkuk sehingga tulang belakang bengkok ke belakang. Yang terakhir yaitu lordosis atau bengkok ke depan yang disebabkan oleh posisi duduk yang salah sehingga kepala tertarik ke belakang. Kelainan pada otot ini ada 4, yaitu yang pertama hipertrofi yang disebabkan otot terlalu besar karena aktivitas berlebihan. Yang kedua atrofi yang disebabkan oleh otot yang terlalu lemah karena penyakit yang merusak syaraf otot. Ini gambarnya. Yang ketiga yaitu stiff atau kaku leher yang disebabkan karena ada radang otot akibat salah gerak. Yang keempat yaitu tetanus yang disebabkan karena infeksi bakteri sehingga otot kejang-kejang. Berikutnya, cara menjaga kesehatan tulang. Yang pertama, jika seorang ibu hamil, sebaiknya banyak minum susu agar anaknya tidak terkena kaki X atau kaki O. Posisi duduk yang benar. Yang ketiga, banyak mengkonsumsi makanan berkalsium. Yang keempat, berjemur di pagi hari dan berolahraga. Yang terakhir yaitu hati-hati agar terhindar dari jatuh atau kecelakaan. Nah, ternyata ketiga materi sudah dibahas, adik-adik. Kita kembali ke menu utama. Berikutnya yaitu menu video. Nah, kita simak bareng-bareng ya adik-adik video yang ada. Sekarang kita berangkat.
Los. Yang di dada. Jadi Oh, yang di tangan atau kaki? betul tulis. Oke, berarti udah tahu semua ya. Oke, pinter. Tepuk tangan. Sudah selesai ya adik-adik, kita kembali ke menu utama lagi. Kita lanjut ke kuis ya adik-adik. Nah, adik-adik udah siap kan kita melakukan kuis? Jika sudah siap, kita mulai ya. Nah, yang pertama, kelainan otot yang disebabkan karena infeksi bakteri sehingga otot kejang-kejang disebut, ayo apa adik-adik? Tetanus. Oke, kita coba klik ya. Yeay. Lanjut ke berikutnya. Nah, di bawah ini yang merupakan tulang anggota gerak atas adalah apa adik-adik? Tulang hasta. Oke, kita cek ya. Betul adik-adik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya yaitu skoliosis merupakan kelainan organ gerak yang disebabkan oleh posisi duduk yang salah. Gambar yang benar adalah atas, tengah, atau bawah? Tengah. Oke. Kita coba bareng-bareng ya, Adik. Kita tunggu sampai anaknya berjalan ke tujuan. Oke, betul adik-adik. Nah, yang berikutnya, otot yang terdapat pada tubuh gerak dan dapat diperintah otak adalah otot apa? Otot polos, otot jantung, atau otot luri? Otot luri. Oke, kita coba ya adik-adik. Betul. Kita ke soal berikutnya. Nah, kita di soal terakhir yaitu tebak gambar hewan di bawah termasuk ke dalam jenis. Nah, di sini ada sebuah gambar adik-adik. Kita coba klik ya. 3 warna saja. Yang pertama kita coba klik warna merah. Sudah terlihat adik-adik? Apa ulangi? Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Ya, berikutnya. Berikutnya. Apakah sudah terlihat gambarnya adik-adik? Sudah. Hewan apa jadinya? Hewan ikan. Nah, udah ketebak kan hewan di bawah adalah hewan ikan? Jadi, termasuk ke dalam jenis hewan apa ikan tersebut? Hewan vertebrata atau hewan avertebrata? Hewan vertebrata.
Oke, kita coba cari tahu sama-sama ya adik-adik. Oke, ternyata benar jika ikan adalah termasuk ke dalam jenis hewan vertebrata, hewan yang bertulang belakang. Kita kembali ke menu utama lagi. Berikut adalah tombol daftar pustaka. Pada pembuatan media ini, Ibu menggunakan buku guru SD atau MI kelas 5 tema 1, buku siswa SD atau MI kelas 5 tema 1, dan beberapa alamat web yang Ibu ambil untuk mengambil foto-foto yang ada di dalam media ini. Kita kembali lagi ke menu utama. Berikut adalah profil Ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita ice breaking lagi yuk adik-adik. Adik-adik ikuti Ibu ya. Yang pertama yaitu kita akan menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi 2 jadinya jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4 jadilah kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6 jadilah menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8 jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. Ku buat berdoa. Nah, sebelum mengakhiri kita berdoa bareng-bareng ya adik-adik dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari presentasi yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.